Konon, siapapun yang berani mendatangi pantai selatan dengan niat mencari kekayaan akan dipanggil dalam mimpi oleh Sang Ratu Laut. Janji manisnya hanyalah jebakan, dan ketika waktunya tiba, nyawa yang kau cintai bisa menjadi tumbal. Malam itu, udara di desa Karangjati begitu dingin meskipun musim kemarau sedang berada di puncaknya. Bulan sabit menggantung redup di langit, menyisakan bayangan pucat di sawah-sawah kering. Raka, seorang pemuda berusia 24 tahun, terbaring gelisah di atas tikar pandan di kamarnya yang sempit. Matanya terpejam, namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Sejak 6 malam terakhir, tidurnya selalu diganggu oleh sosok yang sama. Seorang perempuan berwajah cantik jelita, berselimut aura hijau kebiruan, dengan rambut panjang yang terurai seperti ombak. Sosok itu memperkenalkan dirinya dengan suara lirih namun tegas sebagai Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. "Raka," bisiknya dalam mimpi malam pertama, "aku memanggilmu. Datanglah ke selatan, kekayaan dan kejayaan menantimu." Awalnya Raka mengira semua itu sekadar bunga tidur, imajinasi dari pikirannya yang lelah memikirkan nasib. Hidupnya memang sulit. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan pekerjaan serabutan yang ia jalani di kota tak pernah cukup untuk mengisi perut. Namun, semakin lama, mimpi itu terasa nyata. Setiap malam, Nyi Roro Kidul muncul dengan busana berbeda. Kadang berkebaya hijau zamrud, kadang bergaun putih yang berkilau seperti busa ombak. Selalu ada satu hal yang sama, tatapannya yang dalam, seolah menarik jiwa Raka ke dasar laut. Malam ketujuh, mimpinya semakin jelas. Ia berdiri di sebuah tebing tinggi, menghadap lautan luas. Ombak menggulung-gulung, menghantam karang dengan suara menggelegar. Sosok sang ratu melayang di atas air, lalu menunjuk ke arah pantai. "Datanglah Raka, hanya engkau yang kupilih. Jangan sia-siakan panggilan ini. Kau akan mendapatkan emas, kekuasaan, dan apapun yang kau inginkan." Ingat, hanya di pantai selatan Raka terbangun dengan napas terengah. Dadanya berdegup kencang. Kali ini bukan sekadar mimpi samar. Ia bahkan bisa mencium bau garam laut, bisa merasakan dinginnya angin laut yang menusuk pori-porinya. Ia memandang ke sekeliling kamar, memastikan dirinya masih berada di desa. Namun, di sudut ruangan, samar-samar ia melihat percikan pasir basah yang tidak pernah ada sebelumnya. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpinya kepada sahabat dekatnya, Doni, yang bekerja sebagai nelayan. Mereka duduk di bawah pohon waru dekat balai desa, ditemani kopi hitam pekat. Doni mengernyit, jelas tak percaya. "Rak, kau yakin gak salah lihat? Itu mungkin cuma mimpi karena kau kepikiran terus soal duit. Jangan main-main sama yang begituan. Pantai selatan bukan tempat sembarangan." "Tapi ini berbeda, Don. Aku bisa ngerasain baunya, dinginnya, bahkan pasirnya. Dan mimpi itu datang terus, tiap malam, tanpa henti," balas Raka. Matanya merah karena kurang tidur. Doni gelisah. Ia tahu cerita-cerita mistis tentang Nyi Roro Kidul sudah mendarah daging di tanah Jawa. Banyak nelayan yang mengaku melihat penampakan perempuan berpakaian hijau di atas ombak. Banyak pula yang hilang ditelan laut setelah nekat menantang. Namun Raka sudah bulat tekadnya. Baginya, ini bukan sekadar mimpi, ini panggilan. Ia merasa sedang ditawari jalan keluar dari kesengsaraan hidupnya. Malam itu, Raka duduk di teras rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ibunya terlelap di dalam kamar, batuk-batuk kecil terdengar sesekali. Raka menatap langit yang dipenuhi bintang. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Kalau benar ini jalan hidupku, aku akan datang." Seakan menjawab,
Seekor burung hantu melintas di atas kepalanya, mengeluarkan suara serak yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hari berikutnya, Raka mempersiapkan diri. Ia menjual sepeda motornya yang sudah tua untuk ongkos perjalanan. Doni mencoba menahannya, bahkan menawarkan untuk membantu dengan uang seadanya. Tapi Raka menolak. "Ini urusanku sendiri, Don. Kalau aku berhasil, ibuku nggak akan hidup susah lagi." Sore itu, ia berpamitan kepada ibunya dengan alasan akan bekerja di kota. Sang ibu, meski lemah, hanya bisa mengangguk dan memberi doa. Raka memeluknya erat, lalu melangkah pergi dengan hati berat namun penuh ambisi. Kereta malam membawanya menuju selatan. Sepanjang perjalanan, bayangan wajah cantik Nyi Roro Kidul terus menghantui pikirannya. Ia tidak tahu apakah sedang menuju keberuntungan atau justru menjemput ajal. Di kejauhan, suara gemuruh ombak seakan sudah memanggilnya. Kereta yang ditumpangi Raka berhenti di stasiun kecil dekat pesisir selatan Jawa. Fajar baru saja menyingsing, namun langit terlihat muram, seolah matahari enggan menampakkan diri. Angin membawa aroma asin laut bercampur bau amis yang menusuk. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara debur ombak menghantam karang. Raka menuruni peron dengan langkah gontai. Matanya sayu karena semalaman tak bisa tidur. Bayangan sang ratu terus mengganggu pikirannya. Suaranya seolah berbisik di telinga. "Dekat, semakin dekat, datanglah padaku, Raka." Ia menyewa ojek untuk menuju pantai Parangtritis, salah satu gerbang paling terkenal menuju mitos pantai selatan. Perjalanan sekitar 1 jam itu terasa panjang. Sepanjang jalan, pohon-pohon cemara laut berdiri kaku seperti penjaga setia. Jalanan sepi, hanya sesekali truk tua lewat membawa muatan pasir. Sampai di tepi pantai, Raka turun. Pemandangan yang terbentang membuat napasnya tercekat. Laut biru kehijauan membentang luas tanpa ujung. Ombaknya besar, menggulung seakan ingin menelan apapun yang berani mendekat. Angin bertiup kencang, membuat pasir menampar wajahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pantai itu ramai oleh wisatawan. Ada yang bermain layang-layang, ada yang menunggang kuda, ada pula yang duduk bersantai. Tetapi di mata Raka, semua tampak suram. Suara tawa anak-anak terdengar jauh, seperti dipelintir, bergema tak wajar. Senyum orang-orang terlihat kaku, matanya kosong sesaat ketika menoleh ke arah Raka. Raka merinding. Ia melangkah ke tepi air, membiarkan ombak kecil membasahi kakinya. Begitu kakinya tersentuh air laut, sebuah sensasi dingin luar biasa menjalar ke tubuhnya, jauh lebih dingin daripada air biasa. Ia terpaku, tubuhnya kaku. Dalam benaknya, suara lembut itu kembali terdengar. "Selamat datang, Raka. Kau sudah sampai." Malam harinya, Raka memutuskan menginap di sebuah penginapan sederhana dekat pantai. Bangunannya tua, berdinding kayu dengan cat mengelupas. Lorong-lorongnya gelap meski lampu redup menyala. Pemilik penginapan, seorang pria tua bernama Pak Sastro, menatapnya dengan pandangan curiga. "Kau sendirian, Nak? Dari mana?" tanya Pak Sastro. "Dari Karangjati, Pak. Mau cari kerja di sini," jawab Raka setengah berbohong. Pak Sastro hanya mengangguk, namun sebelum pergi ia berpesan, "Kalau malam jangan main ke pantai, ombaknya berbahaya, dan jangan sekali-kali pakai baju hijau." Pesan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Warna hijau, warna yang selalu dipakai oleh sosok dalam mimpinya. Tengah malam, Raka terbangun. Suara gamelan halus terdengar samar dari arah pantai. Suaranya lembut namun menggetarkan hati. Ia membuka jendela kamar dan di kejauhan cahaya hijau kebiruan tampak berkilau di permukaan laut. Hatinya berdebar, tubuhnya seolah ditarik keluar. Tanpa sadar, ia melangkah meninggalkan penginapan,
hanya mengenakan kaos tipis. Udara malam menusuk tulang, namun rasa dingin itu kalah oleh rasa penasaran yang membakar dadanya. Semakin dekat ke pantai, suara gamelan semakin jelas, seperti berasal dari kedalaman laut. Di tepi pantai, bulan purnama tampak bulat sempurna. Pasir putih berkilau seolah dilapisi perak. Ombak bergulung perlahan, lebih tenang dari biasanya. Raka berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Lalu, tiba-tiba, di antara gulungan ombak, muncul sosok itu. Nyi Roro Kidul. Rambutnya panjang terurai, kebaya hijau zamrud membalut tubuh Anggun. Wajahnya cantik, namun menyimpan aura mengerikan. Air laut seakan membentuk tangga untuknya, hingga ia berdiri di permukaan air dengan anggun. "Engkau datang juga, Raka." Suaranya bergaung, meski bibirnya hampir tak bergerak. Raka gemetar antara takut dan terpesona. Apa maumu dariku?" Sang ratu tersenyum, namun senyumnya dingin. "Aku memberimu pilihan, kekayaan, kejayaan, atau kehancuran. Semua ada padamu, tapi kau harus berani menyerahkan sesuatu sebagai gantinya." Apa yang harus aku serahkan?" Tatapan mata Nyi Roro Kidul berubah tajam. Ombak di belakangnya menggulung lebih tinggi, gemuruhnya seperti ribuan teriakan. "Nyawamu atau nyawa orang yang kau cintai?" Raka terkejut, wajahnya pucat pasi. Ia teringat ibunya yang sakit-sakitan di rumah. Tubuhnya bergetar, lututnya lemas. Namun, sebelum sempat bertanya lebih lanjut, ombak besar tiba-tiba menghantam pantai dengan suara menggelegar. Air laut menyambar hingga membasahi tubuhnya. Seketika, sosok sang ratu lenyap, hanya menyisakan buih putih yang berkilau. Raka terduduk di pasir, wajahnya pucat, napasnya terengah. Di tangannya, ia menemukan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah cincin emas berukir naga, basah oleh air laut. Suara lirih menggema di telinganya. "Itu tanda ikatanmu padaku, Raka. Mulai sekarang, kau takkan bisa lari." Pagi harinya, Raka terbangun di kamarnya dengan tubuh basah kuyup. Pasir masih menempel di kakinya. Cincin emas itu tetap melingkar di jarinya. Ia menatap benda itu dengan wajah panik, mencoba mencabutnya. Namun sia-sia, cincin itu menempel erat, seolah menyatu dengan kulitnya. Ketika ia berusaha lebih keras, terdengar suara tawa lirih perempuan dari sudut kamar. Raka menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya bayangan di cermin tua di dalam kamar, memperlihatkan dirinya sedang berdiri di tepi laut meski ia sedang berada di penginapan. Tubuhnya gemetar. Ia mulai sadar, ia bukan lagi sekadar bermimpi. Ia benar-benar masuk ke dalam permainan berbahaya yang tak bisa ia tinggalkan. Pagi itu, Raka duduk termenung di teras penginapan. Matanya sembab, wajahnya pucat. Cincin emas berukir naga itu masih melingkar di jarinya, berkilau aneh meski matahari tertutup awan. Ia sudah mencoba segala cara untuk melepaskannya. Ditarik, diputar, bahkan digigit, tetapi tidak bergeming. Cincin itu seperti menyatu dengan kulitnya. Pak Sastro yang sedang menyapu halaman sempat memperhatikan. "Kau terlihat tidak sehat, Nak. Mungkin sebaiknya cepat pulang saja," ucapnya lirih. Raka hanya tersenyum hambar. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini? Ia sendiri belum bisa memahami apa yang menimpanya. Sore hari, Raka berjalan menyusuri pantai. Angin kencang membuat rambutnya berantakan. Ombak besar mengaum seakan mengintimidasi. Ia ingin menenangkan pikiran, tapi setiap langkah terasa berat. Di telinganya, suara-suara aneh terdengar samar. Pilihannya sudah jelas, nyawa atau kejayaan. "Kau tak bisa lari, Raka." Ia menoleh ke sekeliling. Pantai ramai, banyak wisatawan tertawa dan berfoto. Namun suara-suara itu hanya terdengar olehnya, menembus kepala, menusuk jantung. Tiba-tiba pandangannya kabur.
Ia melihat seorang anak kecil bermain pasir dekat bibir pantai. Tapi ketika berkedip, sosok itu berubah. Anak itu tampak pucat, matanya hitam pekat, bibirnya biru membiru, seolah habis ditelan laut. Anak itu menatap Raka, lalu tersenyum menyeramkan sebelum menghilang ditelan ombak. Raka terhuyung mundur, hampir jatuh. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu kehadirannya di sini sudah menyinggung batas yang tidak boleh disentuh. Malamnya, Raka kembali bermimpi. Kali ini, ia berada di sebuah istana megah di dasar laut. Pilar-pilar tinggi berlumut, dindingnya dihiasi permata hijau yang memantulkan cahaya aneh. Air laut mengelilingi, namun ia bisa bernapas bebas. Di atas singgasana, Nyi Roro Kidul duduk anggun, tatapannya menusuk jiwa. Raka, cincin itu pengikatmu. Kau sekarang bagian dari perjanjianku. Apa yang kau mau dariku? Suara Raka gemetar. Sang ratu tersenyum samar. Kekayaan akan datang padamu. Namun ingat, setiap berkah ada tumbalnya. Kau harus siap. Tumbal. Raka menelan ludah, merasakan ketakutan merayap. Nyawa manusia, darah segar, atau mata Nyi Roro Kidul berkilat hijau. Nyawa orang yang paling kau cintai. Raka teringat ibunya. Wajah renta yang sakit-sakitan itu seketika muncul di benaknya. Tidak, jangan ibuku, serunya. Nyi Roro Kidul berdiri, kain hijau panjangnya melambai seolah mengikuti arus air. Kalau begitu, kau harus memberikan yang lain. Ingat, waktu tak akan lama. Jika kau menolak, aku sendiri yang akan menjemput ibumu. Seketika istana itu bergetar, air laut mengguncang. Raka terlempar ke dalam pusaran gelap, lalu terbangun dengan tubuh basah kuyup. Seluruh kasur penginapannya basah oleh air asin, bahkan pasir menempel di sekujur kakinya. Pagi berikutnya, Doni tiba-tiba datang. Ia ternyata nekat menyusul setelah mendengar kabar dari tetangga bahwa Raka menjual motor dan pergi ke selatan. Doni mengetuk kamar penginapan dengan wajah cemas. Rak, apa yang sebenarnya kau cari di sini? Aku udah bilang, jangan main-main sama pantai selatan. Raka terdiam lama, lalu menunjukkan cincin di jarinya. Doni memandanginya dengan kaget. Ya Allah, Rak, cincin apa ini? Dari mana kau dapat? Raka menunduk. Dia memberikannya padaku. Nyi Roro Kidul wajah Doni seketika pucat pasi. Astagfirullah, kau sadar nggak apa yang kau lakukan? Itu bukan mainan. Banyak orang hilang karena godaannya. Kalau kau terusin, habislah kau. Aku nggak bisa mundur, Don. Dia sudah mengikatku. Aku takut kalau aku menolak, ibuku yang jadi korban. Doni memegang bahu Raka erat. Kalau begitu kita harus cari jalan. Ada seorang kiai di daerah ini, katanya paham soal hal-hal gaib. Mungkin dia bisa membantu meski ragu. Raka mengangguk. Dalam hatinya ia tahu, waktu semakin menipis. Malam ketiga, kejadian makin menyeramkan. Raka terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamar. 3 kali, pelan tapi jelas. Ia mendekat, membuka pintu sedikit. Namun, tak ada siapa-siapa di luar. Hanya lorong gelap penginapan. Saat ia menutup pintu, tiba-tiba kaca jendela pecah sendiri. Dari luar, angin kencang masuk membawa aroma laut. Dalam kilatan cahaya bulan, Raka melihat bayangan perempuan bergaun hijau menari di atas ombak. Tangannya melambai memanggil. Suara merdu namun mengerikan terdengar. Waktumu hampir habis, Raka. Tiba-tiba, bayangan itu berubah ngeri. Wajahnya rusak, matanya kosong, lidahnya menjulur panjang berlumuran darah. Ombak besar menghantam hingga kaca jendela bergetar keras, membuat tubuh Raka terjatuh. Ia berteriak sekuat tenaga, namun tak ada yang mendengar. Doni yang tidur di kamar sebelah akhirnya mendobrak pintu dan menemukan Raka terguling di lantai. Tubuhnya gemetar, mulutnya komat-kamit
seperti orang kerasukan. Di jari Raka, cincin emas itu berkilau makin terang, seolah menyerap ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Keesokan harinya, Doni menyeret Raka menemui seorang kiai tua bernama Kiai Marzuki yang tinggal di sebuah rumah sederhana dekat perbukitan. Kiai itu mendengarkan kisah mereka dengan wajah serius, lalu menatap cincin di jari Raka. "Cincin itu bukan perhiasan biasa," ucap Kiai Marzuki lirih. "Itu adalah pengikat gaib, tanda bahwa kau sudah menjadi bagian dari perjanjian dengan penguasa pantai selatan. Kau tak bisa sembarangan melepasnya. Kalau kau melawan tanpa izin, nyawamu bisa melayang atau keluargamu jadi tumbal." Raka merasa kepalanya berputar. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Kiai?" Kiai Marzuki menatap tajam. "Kau harus memilih jalanmu, melanjutkan perjanjian dengan segala resikonya, atau memutusnya dengan harga yang jauh lebih mengerikan." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Pilihan di depannya sama-sama menyeramkan. Ia sadar tak ada jalan mudah lagi. Malam itu, Raka dan Doni memilih menginap di rumah Kiai Marzuki. Udara pegunungan terasa dingin menusuk, jauh berbeda dengan hawa asin pantai. Rumah kayu sederhana itu dipenuhi kitab-kitab tua dan bau menyan samar. Meski tempatnya tenang, hati Raka tetap tidak damai. Cincin emas di jarinya semakin berat, seolah menekan tulang. Kadang terasa panas membakar kulit, kadang dingin seperti es. Setiap kali Raka memejamkan mata, suara gamelan dari laut kembali terdengar, diikuti bisikan lirih. "Waktumu hampir habis, Raka. Pilih tumbalmu." Ia gelisah, keringat dingin mengalir. Doni yang tidur di tikar sebelah menepuk bahunya. "Rak, tenanglah. Kita sudah di sini. Kiai Marzuki pasti bisa bantu, namun ketenangan itu hanya sesaat." Tepat tengah malam, ketika jam dinding berdentang 12 kali, tiba-tiba lampu minyak di rumah padam dengan sendirinya. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Raka merasakan tubuhnya kaku, sulit bergerak. Dari luar, terdengar suara ombak mengaum, padahal jarak pantai lebih dari 2 kilometer. Lalu suara gamelan berdentang pelan, diiringi bau bunga melati yang semakin menusuk. Bayangan hijau kebiruan perlahan muncul di sudut ruangan. Nyi Roro Kidul berdiri anggun, wajahnya pucat namun cantik memikat. Gaun hijaunya berkilau dalam gelap. Matanya langsung menatap Raka. "Engkau mencoba lari, Raka, bahkan bersembunyi di balik doa-doa manusia fana." Suaranya bergetar, membuat dinding rumah berderak. Raka gemetar, bibirnya bergetar. Aku tak sanggup. Jangan ibuku, ambil saja aku." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, lalu mendekat. Semakin dekat, wajahnya berubah menyeramkan. Kulitnya retak seperti terkelupas, matanya menghitam penuh, dan dari mulutnya keluar air asin bercampur darah. Tangannya yang dingin menyentuh dagu Raka. "Jangan terburu-buru memilih mati. Kau bisa memiliki segalanya. Hanya dengan satu syarat, darah tumbal. Cari seseorang, serahkan padaku. Setelah itu, kekayaan akan mengalir ke hidupmu." Raka menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Doni yang melihat hanya bisa beristighfar, tubuhnya pun tak mampu bergerak. Namun tiba-tiba, suara lantang terdengar. Kiai Marzuki berdiri di sudut ruangan, membawa tongkat kayu dan kitab tua. "Pergilah, jangan mengganggu anak manusia ini," serunya. Ia membacakan ayat-ayat suci dengan suara bergetar namun tegas. Ruangan seketika berguncang. Bayangan sang ratu menjerit keras, wajahnya berubah makin mengerikan, lalu lenyap bersama bau melati yang menusuk. Lampu minyak kembali menyala. Raka jatuh tersungkur, menangis keras. Doni segera meraih tubuhnya. Kiai Marzuki mendekat, wajahnya serius. "Kau lihat sendiri, nak. Dia tidak akan berhenti sebelum dapat tumbal. Kau sekarang berada di antara dua dunia.
dunia manusia dan dunia gaib. Jalanmu hanya dua, menyerah atau melawan dengan resiko besar. Keesokan harinya, Raka tak bisa makan. Ia duduk di beranda rumah Kyai Marzuki, menatap cincin di jarinya. Bayangan ibunya terus menghantui. Jika ia menyerah, ibunya mungkin selamat, tapi dirinya hancur. Jika ia memilih tumbal lain, ia bisa kaya, tapi akan ada nyawa yang melayang karena dirinya. Doni duduk di sampingnya. Rak, aku tahu kau bingung, tapi jangan korbankan siapapun. Jangan sampai kau jadi pembunuh demi janji setan. Aku juga tahu, Don, tapi kalau aku menolak, ibuku yang lemah itu bisa jadi korbannya. Air mata Raka jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terjebak. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih nyata. Raka berada di tepi pantai sendirian. Bulan purnama memantul di air. Nyi Roro Kidul muncul dari ombak. Tubuhnya berkilau seperti mutiara. Ini kesempatan terakhirmu, Raka. Serahkan tumbal atau ibumu yang akan kujadikan milik laut. Besok malam adalah batas waktumu, Raka berteriak. Kenapa aku? Kenapa kau memilih aku? Sang ratu tersenyum misterius. Karena kau yang memanggilku. Hatimu yang penuh ambisi menjadi jalanku. Aku hanya memberi apa yang kau inginkan. Ingat, semua pilihan ada padamu. Lalu ia menghilang dalam pusaran ombak, meninggalkan Raka sendirian di tengah ketakutan. Raka terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menoleh ke arah Doni yang masih tidur, lalu memandang cincin di jarinya. Cincin itu kini berdenyut seperti jantung, memancarkan cahaya kehijauan. Ia tahu batas waktunya benar-benar tinggal 1 malam. Ia berlutut, menangis, dan berdoa. Namun doa-doanya terasa menggantung, tak sampai ke langit. Bayangan ibunya yang sakit-sakitan terus muncul, wajahnya yang renta dan penuh harap. Dalam kepanikan itu, sebuah pikiran mengerikan muncul. Apakah Doni bisa menjadi tumbalnya? Raka langsung menggeleng, menampar wajahnya sendiri. Tidak, aku tak bisa. Doni sahabatku. Tapi bisikan di telinganya semakin keras, suara Nyi Roro Kidul yang menuntut. Nyawamu atau nyawanya. Suara itu terus mengiang, membuat malam itu terasa seperti neraka yang tak berkesudahan. Hari itu langit di selatan Jawa mendung pekat, seakan matahari tak sanggup menembus awan. Angin bertiup kencang, membawa aroma laut yang asin menusuk. Raka duduk di ruang tengah rumah Kyai Marzuki, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Besok malam adalah batas waktu yang diberikan Nyi Roro Kidul, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti pisau yang menekan lehernya. Cincin emas di jarinya kini semakin menyeramkan. Bukan hanya berkilau, tapi juga berdenyut seperti nadi. Kadang ia mendengar suara gamelan samar keluar dari cincin itu. Kadang suara jeritan manusia yang tertelan ombak. Doni yang duduk di sampingnya menggenggam pundaknya. Rak, aku tahu ini berat, tapi kita harus melawan. Jangan turuti setan itu. Kalau kau kasih tumbal, kau akan jadi budaknya selamanya. Raka menatap Doni dengan mata basah. Tapi Don, ibuku, aku nggak sanggup kalau dia yang jadi korban. Doni menarik napas panjang. Kalau begitu kita percayakan semuanya pada Kyai Marzuki. Beliau tahu apa yang harus dilakukan. Kau jangan pikir jalan pintas lagi. Sore itu, Kyai Marzuki duduk menghadap kiblat, membaca doa-doa dengan suara tenang. Ia lalu berkata lirih, malam ini kita harus berjaga. Dia pasti datang. Raka, kau harus kuat. Jangan biarkan bisikan itu menguasaimu. Mata tua Kyai itu menatap tajam ke arah Raka. Ingat, Nyi Roro Kidul tidak akan berhenti sebelum kau menentukan pilihan. Kalau kau goyah, dia akan mengambil yang paling kau cintai. Raka hanya menunduk, hatinya semakin diliputi ketakutan. Tepat tengah malam, suara gamelan kembali terdengar.
bukan samar seperti biasanya, tapi jelas menggema di seluruh ruangan. Bau melati menyeruak, bercampur aroma amis darah. Lampu minyak bergoyang-goyang, nyalanya hampir padam. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Angin kencang menerpa masuk. Ombak terdengar semakin dekat, seolah laut mendekat ke pegunungan. Dan di ambang pintu berdiri sosok itu, Nyi Roro Kidul. Gaun hijau panjangnya berkibar meski tak ada angin. Rambut hitam panjangnya terurai, matanya berkilat hijau, wajahnya cantik sekaligus mengerikan. Di belakangnya tampak bayangan ombak setinggi rumah, siap menerjang. Waktumu habis, Raka, suaranya bergema. Pilih tumbalmu malam ini, atau ibumu yang akan kujadikan milik laut selamanya. Raka berteriak, "Jangan ibuku, jangan." Kalau begitu, Nyi Roro Kidul tersenyum dingin. "Serahkan sahabatmu." Ia menoleh ke arah Doni yang berdiri di sisi Raka. Doni pucat, namun tetap beristighfar keras-keras. "Jangan dengarkan dia, Rak. Aku rela mati asal kau jangan terjebak. Lawan dia." Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Dalam kepalanya, dua suara bertarung. Bisikan lembut sang ratu yang menjanjikan kejayaan dan suara sahabatnya yang memintanya bertahan. Kiai Marzuki mengangkat tongkat kayunya. "Dengan izin Allah, aku tidak akan biarkan setan laut ini mengambil siapapun." Ia mulai membaca doa dengan suara lantang. Namun tiba-tiba Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya. Angin kencang menerpa, tongkat Kiai Marzuki terlempar dan tubuh beliau terhempas ke dinding. Suaranya terhenti, darah segar mengalir dari pelipisnya. "Tidak ada yang bisa menghalangiku, Raka." Suara sang ratu semakin mengerikan. "Pilih sekarang atau aku yang memilihkan untukmu." Raka jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ia memandang cincin di jarinya. Cincin itu kini bersinar terang, memantulkan wajah ibunya. Wajah tua itu menatapnya dengan penuh harap, seolah berkata, "Selamatkan aku, Nak." Air mata Raka mengalir deras. Ia menoleh ke Doni, sahabat yang selalu ada di sisinya. Doni mengguncang tubuhnya. "Rak, ingat ibumu butuh kau, bukan kekayaan. Kalau kau turuti dia, semuanya berakhir. Lawan, Rak, lawan." Namun, bisikan sang ratu lebih keras. "Kau ingin ibumu hidup, kau ingin emas, kuasa, kemuliaan. Serahkan saja satu nyawa, hanya satu, Raka. Setelah itu semua akan jadi milikmu." Ombak di belakang sang ratu menggulung lebih tinggi. Airnya memercik masuk ke dalam rumah. Bau amis darah semakin kuat. Raka berteriak histeris, menutup telinga, namun suara itu tetap menembus. Tubuhnya seperti ditarik dari dua arah oleh cahaya doa Kiai Marzuki yang mulai bangkit kembali dan oleh kegelapan laut yang merangkulnya. Doni berlutut di hadapannya, menatap mata sahabatnya dalam-dalam. "Kalau memang aku harus jadi korban, biarlah. Tapi jangan biarkan ibumu atau dirimu jadi budak setan ini, Rak. Ingat siapa dirimu." Suara Nyi Roro Kidul melengking tinggi. Wajahnya berubah menyeramkan. Matanya meneteskan darah, kulitnya retak dan menghitam. Tangannya terulur ke arah Raka, jari-jarinya panjang seperti cakar. "Waktumu habis." Raka menutup mata. Air matanya bercucuran. Di dalam hatinya, ia berteriak, "Ya Allah, tunjukkan jalanku." Tiba-tiba, cincin di jarinya terasa membakar. Cahaya hijau menyilaukan memenuhi ruangan. Tubuh Raka terhempas ke lantai, kesadarannya mulai pudar. Ia hanya mendengar suara Doni yang terus berteriak memanggil namanya. Dan suara Kiai Marzuki yang kembali membaca doa dengan suara serak. Di antara setengah sadar, Raka melihat sosok ibunya berdiri jauh di ujung cahaya, menatapnya dengan senyum lemah. Lalu gelap. Suasana rumah Kiai Marzuki berubah bagai medan perang. Ombak dari laut seakan menerjang sampai ke halaman,
meski rumah itu berjarak jauh dari bibir pantai. Angin menderu, gamelan gaib menggema, dan suara tawa Nyi Roro Kidul memenuhi ruangan. Raka terbaring di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Cincin hijau di jarinya menyala semakin terang, seperti jantung yang berdegup tak terkendali. Dari matanya mengalir air mata bercampur darah. Doni berusaha menahan tubuh sahabatnya. "Rak, bertahanlah, jangan biarkan dia menguasaimu." Namun Raka hanya bisa menggeliat seperti seseorang yang sedang dicekik. Dalam pandangan samar, ia melihat Nyi Roro Kidul berjalan mendekat. Wajahnya semakin menyeramkan. Kulitnya berlapis sisik halus, matanya berkilat hijau bercampur merah, dan dari mulutnya keluar kabut asin. "Engkau milikku, Raka," bisiknya lembut namun mematikan. "Engkau sudah kuikat sejak pertama kali cincin itu menyentuh jarimu. Kau tak bisa lari lagi." Kiai Marzuki yang masih bersandar di dinding dengan tubuh berlumuran darah mengangkat tangannya gemetar sambil membaca doa. "Bismillah, la haula wala quwata illa billah." Suara beliau melemah, tapi doa itu membuat gaung di udara. Sekilas wajah sang ratu laut tampak kesal, lalu ia menghentakkan kakinya. Lantai berguncang, atap rumah berderak seperti hendak runtuh. Raka tiba-tiba merasa jiwanya ditarik. Ia melihat dirinya berada di tepi pantai selatan. Malam begitu gelap, hanya cahaya bulan yang terpantul di ombak hitam. Di hadapannya berdiri Nyi Roro Kidul dengan senyum menggoda. Tangannya terulur, penuh janji. "Pilihanku sederhana, Raka," katanya. "Ikuti aku, maka kau akan mendapat kuasa dan emas yang tak habis 7 turunan. Atau kau menolak dan ibumu akan kubawa ke dasar laut malam ini juga." Dari belakang, samar-samar ia melihat ibunya berdiri dengan wajah penuh kasih, meski tubuhnya dibalut kain putih. "Nak, jangan turuti dia. Ingat Allah, ingat doa ibu." Hatinya koyak, air mata jatuh semakin deras. "Kenapa aku? Kenapa harus aku?" teriak Raka. Nyi Roro Kidul mendekat, bisikannya seperti racun. "Karena kau yang kupilih, kau yang memanggilku lewat keserakahanmu, kau yang memintaku hadir dalam mimpimu. Aku hanya memenuhi janjiku." Dalam dunia nyata, Doni melihat tubuh Raka terangkat ke udara, melayang-layang, sementara cincin hijau itu memancarkan cahaya seperti obor neraka. Doni berteriak panik, "Kiai, dia akan diambil!" Kiai Marzuki dengan sisa tenaganya memukul lantai dengan tongkat. "Raka, ingat Allah, ingat siapa dirimu, lawan dengan hatimu, jangan dengan logikamu." Tiba-tiba Raka teringat masa kecilnya. Ibunya menuntun tangannya belajar sholat, suara adzan dari masjid desa, tawa sederhana bersama Doni saat kecil bermain di sawah. Semua itu berkelebat bagai cahaya yang mencoba melawan kegelapan. Dalam dimensi gaib, wajah Nyi Roro Kidul mulai retak, berubah menjadi hitam penuh nanah. Suaranya bukan lagi merdu, melainkan melengking memekakan telinga. "Lawan aku dan kau akan kusiksa di laut selamanya." Raka menggenggam cincin di jarinya. Rasa panas luar biasa membuat kulitnya melepuh, darah bercucuran. Dengan teriakan terakhir penuh putus asa, ia mengangkat tangannya ke langit dan berteriak, "Ya Allah, aku tidak mau. Ambil saja cincin ini, ambil." Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Suara gamelan berhenti. Ombak yang menggulung hancur seperti kaca. Tubuh Raka terlempar ke lantai. Cincin itu terlepas dari jarinya dan jatuh berputar-putar, lalu retak menjadi debu hitam yang lenyap tertelan bumi. Jeritan panjang terdengar, jeritan Nyi Roro Kidul. Wajahnya semakin rusak, tubuhnya hancur diterpa cahaya. Dengan amarah membara, ia melotot pada Raka. "Kau akan menyesal. Meski kau bebas hari ini, darahmu tetap berikat janji denganku. Aku akan kembali mengambilmu."
Setelah itu, sosoknya lenyap, diseret kembali ke kegelapan laut. Suara gamelan sirna, angin berhenti, dan rumah itu menjadi sunyi mencekam. Raka pingsan di tempat. Doni menangis sambil memeluknya, wajahnya penuh ketakutan sekaligus lega. Kiai Marzuki terkulai lemah, tapi bibirnya masih beristighfar. Pagi tiba dengan keheningan aneh. Raka bangun dengan tubuh lemah, jari-jarinya penuh luka bakar. Cincin itu benar-benar hilang, namun hatinya hampa, seakan ada bayangan yang terus mengawasi dari jauh. Ibunya datang berlari, memeluknya erat sambil menangis. "Alhamdulillah kau selamat, nak." Raka mencoba tersenyum, tapi matanya kosong. Dalam pikirannya masih terngiang suara sang ratu laut. "Aku akan kembali mengambilmu." Beberapa hari kemudian, Raka dan Doni kembali ke desanya. Hidup terlihat normal, namun tidak bagi Raka. Setiap malam, ia masih bermimpi mendengar suara ombak, gamelan samar, dan bau melati. Kadang ia melihat bayangan gaun hijau melintas di cermin, meski hanya sekejap. Suatu malam, ketika ia sedang berwudu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin, bukan wajahnya yang terlihat, melainkan wajah Nyi Roro Kidul yang tersenyum dingin. "Janji kita belum selesai, Raka." Raka terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar pertempurannya belum berakhir. Kisah Raka menjadi rahasia kelam yang tak pernah ia ceritakan pada orang lain, kecuali pada Doni dan Kiai Marzuki. Banyak yang melihat hidupnya kembali sederhana, namun mereka tak tahu bahwa di balik mata Raka ada ketakutan abadi yang mengintai. Konon, sampai sekarang di pantai selatan masih ada orang-orang yang bermimpi bertemu wanita bergaun hijau, dan mereka percaya siapapun yang memakainya cincin gaib dari lautan, nasibnya akan berakhir seperti Raka, terikat janji selamanya dengan sang penguasa laut selatan. Dan ombak pantai selatan akan selalu berbisik, memanggil-manggil nama manusia yang pernah tergoda olehnya. Dan sampai hari ini, ombak pantai selatan masih berbisik, memanggil nama-nama manusia yang pernah tergoda kekayaannya. Hati-hati, mungkin malam ini kau yang akan dipanggil dalam mimpi.